Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan membahas sebuah berita dan informasi yang cukup menarik yang saya ambil dari Cokro TV, yaitu sebuah ulasan dari Ade Armando yang selama ini kita kenal sebagai penggiat keberagaman. Berikut saya cuplikan sekitar 3 menit dari tayangan dari Ade Armando di Cokro TV tersebut. Ada informasi mengejutkan tentang pelarangan pembangunan gereja yang terus berulang. Menurut info ini, ada alasan ekonomi di belakang berbelit-belitnya pemberian izin pembangunan gereja. Izin itu dipersulit karena akan membawa keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu. Saya membaca kisah ini dari sebuah WhatsApp group. Saya tidak bisa mengutip nama penulisnya, tapi yang pasti penulisnya sangat kredibel. Dia kerap terlibat dalam memperjuangkan hak beribadat warga minoritas. Dia bercerita pernah bicara dengan puluhan pendeta dan pastor soal biaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja. Ternyata nilainya tinggi sekali. Sebuah gereja mengaku terpaksa mengeluarkan biaya total 2 miliar rupiah untuk memperoleh IMB. Ini mencakup biaya resmi dan tidak resmi. Gereja yang diceritakan ini adalah gereja kecil. Tapi ada pula gereja yang lebih besar yang mengaku keluar biaya sampai 15 miliar rupiah untuk perizinan. Itu semua cuma biaya untuk soal perizinan ya. Tidak termasuk di dalamnya biaya pembangunan fisik gerejanya. Sebenarnya ini bukan suatu kabar yang mengejutkan ya. Memang informasi ini sempat beredar di bawah permukaan, artinya tidak dinaikkan ke beberapa media mainstream. Dengan keberanian Ade Armando ini membuka informasi yang selama ini ditutup-tutupi ini ke media mainstream, tentunya akan membuat sebuah wacana baru bahwa ternyata sekarang ini namanya penindasan yang dilakukan oleh sekelompok mayoritas terhadap minoritas ini nyata gitu ya. Tentu kita ingat masa FPI dulu melakukan banyak rahasia-rahasia pada bulan Ramadan, ternyata memang motifnya atau modusnya adalah ekonomi. Nah sekarang ini gereja yang diperas atau dicari manfaatnya oleh para kelompok-kelompok ini. Kalau dulu ada FPI, mungkin sekarang sudah berganti nama atau mungkin bermetaforse dengan kelompok-kelompok lokal. Nah ini yang menarik ya. Ternyata mereka itu mengkomersialkan soal perizinan ini tentunya bekerja sama juga dengan FKUB, di mana FKUB ini diisi oleh wakil-wakil agama yang ada di suatu wilayah. Dan ternyata memang fakta ini ada, meskipun untuk syarat mendirikan gereja, syarat minimal administrasi, yaitu 50 orang jemaat tanda tangan, kemudian 80 warga sekitar tanda tangan, ketika maju ke FKUB atau ke Pemda, itu tidak langsung bisa disetujui, bahkan bisa sampai tahun-tahunan. Tentu kita ingat kasus yang terjadi di GKI Yasmin Kota Bogor beberapa tahun yang lalu. Prosesnya sudah puluhan tahun tapi tidak pernah terselesaikan. Bahkan penyelesaiannya pun dengan sedikit memaksa, di mana Wali Kota Bogor saat itu memindahkan GKI Yasmin ke tempat lain dengan alasan di situ tidak diterima oleh warga. Nah, dengan modus pemerasan yang diungkap oleh Ade Armando ini, di mana mereka meminta bayaran 2 miliar untuk gereja kecil dan 15 miliar untuk gereja besar, tentu sangat menyedihkan. Kok bisa begini ya? Di sebuah negara demokrasi yang menjamin kebebasan beragama untuk pemeluknya yang berada di wilayah NKRI, ternyata praktek-praktek seperti ini ada gitu dan dibiarkan selama bertahun-tahun. Dan mereka itu berkolaborasi dengan Kementerian Agama lokal dan juga Pemda setempat. Nah, dalam video tersebut Ade Armando juga mengangkat sebuah kasus yang penyelesaiannya bertele-tele bahkan tidak selesai, yaitu pendirian gereja HKBP Philadelphia yang berada di kota Bekasi. Bahkan sampai akhirnya Bupati Bekasi pada saat itu menghentikan perizinan untuk gereja Philadelphia, padahal tanah sudah dibeli, izin dari masyarakat sudah ada, jemaat sudah cukup. Ternyata di level FKUB dan Pemda serta Kemenak itu tidak lolos. Nah, sekarang ini PR semua ini bagi Pemda, Kemendagri dan Kemenak. Jangan hanya berretorika bahwa mereka sudah berusaha.
mereka cuma dikadalin oleh aparatur lokal baik di Pemda maupun Kanwil Kemenak setempat. Dan di sini terlihat bahwa ada sebuah kolaborasi antara ormas-ormas yang biasa menolak proses perizinan gereja di berbagai wilayah dan juga FKUB serta Pemda setempat dan juga Kementerian Agama, di mana mereka berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Ya, kalau keuntungannya atau uangnya itu masuk ke kas Pemda ya nggak ada masalah ya, tapi itu kan persoalannya mereka bagi-bagi sendiri. Dan inilah jahatnya mereka ibaratnya memeras umat Kristiani untuk sebuah pendirian rumah ibadah. Coba kalau kita bandingkan dengan pendirian masjid ya, di mana sekarang ini pendirian masjid makin masif, bukannya makin sedikit ya. Meskipun sudah ada masjid dalam suatu wilayah mungkin dari 5 sampai 6 masih didirikan masjid baru dan itu nggak ada masalah. Sebenarnya kalau kita hitung secara rasio penduduk yang tinggal di situ juga jumlahnya oversupply, tapi itu tidak pernah dipermasalahkan gitu ya. Berbeda kalau itu dilakukan oleh umat non-muslim seperti umat Kristiani, Katolik, Buddha, Hindu, mereka akan sulit mendirikan tempat ibadah di mana anggota komunitas mereka sudah cukup untuk mendirikan sebuah rumah ibadah. Suatu yang sangat ironis ya, jangan sampai muncul sebuah istilah diktator mayoritas. Nah, ini kan tuh nggak baik bagi kerukunan dan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Karena narasi-narasi ini pasti akan tersebar dengan cepat ya. Aksi-aksi mereka tuh mirip dengan sebuah kelompok mafia. Jadi mereka terorganisir. Ada satu tim pemukul yaitu kayak ormas-ormas, kemudian satu tim administrasi yang memproses, kemudian ada tim dari Pemda yang menekan atau Kementerian Agama yang menekan itu ya. Ini terjadi meskipun Menteri Agama Gus Yakut sudah berkomitmen akan bermudah pendirian gereja dan rumah ibadah non-muslim. Tapi ternyata Gus Yakut juga tidak bisa bekerja sendirian karena jajarannya yang di bawah ini yang perlu direformasi lagi. Jangan sampai keinginan dari Kementerian Agama untuk memberikan kebebasan atau hak yang sama buat semua agama di Indonesia terganjal oleh ulah-ulah aparatur dari Kementerian Agama yang ada di daerah. Karena mereka biasanya berkolaborasi dengan Pemda dan juga ormas-ormas yang kita kenal dengan tanda kutip adalah ormas radikal. Mereka, apabila masyarakat itu menyetujui, mereka bisa akan melakukan tekanan-tekanan pada masyarakat agar mereka itu menolak. Dan itu biasanya cuma hanya sebagai wacana. Tapi kalau ditarik, dinegosiasi, mereka juga mau. Siapa yang nggak mau duit gitu kan. Ini adalah sebuah orkestrasi yang besar kayaknya ya. Seperti Ustadz Abdul Somad kemarin yang mengatakan bahwa apabila kepala daerah memberikan izin pendirian rumah ibadah untuk non-muslim, itu adalah dosa, yaitu dosa menurut klaim dari Abdul Somad. Dan di sisi lain, bersama dengan itu banyak terjadi namanya persekusi terhadap peribadatan umat Kristiani di beberapa wilayah yang cukup tersebar juga ya. Tapi adalah suatu tanda bahwa memang mereka itu adalah sebuah jaringan yang sengaja untuk melakukan seperti itu, memberikan pressure kepada non-muslim terutama umat Kristiani agar tidak mudah mendirikan sebuah rumah ibadat. Ya, tujuannya mereka bisa memeras umat Kristiani dengan mengeluarkan duit. Dan ini adalah sebuah modus yang sangat jahat karena mereka berusaha melakukan kapitalisasi terhadap pendirian rumah ibadah. Apa jadinya bila modus itu dilakukan juga di wilayah-wilayah di mana umat Islam itu adalah minoritas. Ya, semoga apa sampaikan bermanfaat.